aku Clara. Halo, nama saya Kenny Octavian Lukito. Hai, gue Sarah Dewanto. Halo, nama saya Billy Cahyadi. Nama saya Karen. Aku Akbar Kapriarjanggi. Nama aku Paradisa Kirana. Nama saya Cornila Harmas. Hai semuanya, nama aku Ana Maria. Nama saya Devin Gunawan. Silakan berdiri menyamping di garis tengah ruangan. Kalian akan diberikan pertanyaan, dan jika jawaban kalian ya, silakan maju 1 langkah. Jika jawabannya tidak, mundur 1 langkah. Pertanyaan section pertama adalah general behavior, untuk menggali gaya hidup yang biasa dilakukan oleh narasumber. Apakah kamu termasuk seorang coffee addict? Aku lumayan pencinta kopi sih sampai saat ini. Lumayan sering beli kopi, seminggu bisa 5 sampai 7 kali, kayak harus setiap hari bahkan. Apakah kamu setiap weekend harus hangout di tempat fancy? Setiap weekend harus ke tempat fancy. Enggak juga sih ya, sangat tidak. Karena menurut saya kebahagiaan itu simple dan sederhana. Apakah menurut kamu check out keranjang e-commerce merupakan self-rewards? Menurut aku, check out di e-commerce itu bisa dibilang self-reward sih. Karena ada beberapa rasa kesenangan tersendiri saat kita menginginkan sesuatu dan kita check out, itu kayak menyenangkan aja bagi aku. Menurut aku, mengelola keuangan ini nggak berarti kita nggak boleh senang-senang. Jadi part gaya hidup itu bagian dari pengelolaan keuangan. Cuma gaya hidupnya yang sesuai dengan kemampuan. Yang pasti pertama kita harus kenalin dulu yang mana jadi kebutuhan, yang jadi keinginan, yang mana. Kalau kebutuhan dasar udah terpenuhi, kita udah punya sandang pangan papan yang cukup, baru mungkin kita bisa mulai memikirkan gimana cara ngalokasikan keuangan kita untuk keinginan kita. Pertanyaan section kedua adalah cash flow behavior, untuk menggali bagaimana kebiasaan narasumber mengatur keuangannya. Apakah kamu seorang sandwich generation? Sebagai sandwich generation itu kan kita harus bertanggung jawab untuk generasi di atas kita dan juga merawat diri kita gitu ya, dan nanti generasi setelah kita. Dan di tahap hidup sekarang itu lumayan susah sebenarnya untuk membagi pendapatan yang didapat dari tahap baru merintis usaha sekarang gitu. Apakah kamu penganut gaya hidup mewah dan sering menggunakan credit card installment? Buat saya, credit card itu merupakan sebuah tes buat diri saya sendiri, saya bisa menahan diri apa enggak. Saya cukup punya kontrol terhadap diri sendiri yang baik, karena sebenarnya mewah kan tiap orang beda-beda. Tapi kayaknya buat saya masih sesuai dengan pendapatan saya. Apakah income yang kamu dapatkan habis untuk membayar cicilan? Income yang saya dapatkan setiap bulannya tidak habis untuk cicilan karena kembali lagi saya tidak menggunakan cicilan installment seperti itu. Saya biasanya membeli barang langsung cash. Apakah kamu punya side hustle? Punya, karena lumayan banget. Selain bisa nambah penghasilan, bisa nambah pengalaman juga. Apalagi masih muda ya, jadi apa aja yang bisa dikerjain aja. Apakah kamu sudah menyiapkan dana darurat? Untuk saat ini aku udah menyiapkan karena aku mikirnya di umur aku sekarang, walaupun baru 23 tahun, kita nggak ada yang tahu ke depannya itu bakal kayak gimana, nggak ada yang bisa forecast. Dana darurat sangatlah penting, bisa jadi itu adalah salah satu yang teman-teman harus lakukan di awal dalam proses teman-teman menyusun keuangan. Memahami bahwa dana darurat itu memang untuk sesuatu yang sifatnya benar-benar darurat. Maka emang benar kamu pakai dana darurat untuk keperluan-keperluan seperti itu sehingga kamu nggak jadi berutang. Jadi pastikan kalian memilih instrumen investasi yang liquid dan mudah dicairkan ketika keadaan darurat itu terjadi. Tentunya satu lagi, jangan sampai teman-teman menggunakan dana darurat itu untuk berspekulasi atau meletakkannya di instrumen investasi yang teman-teman tidak terlalu paham resikonya gitu.
Pertanyaan section ketiga adalah financial planning untuk menggali kesiapan narasumber untuk merencanakan keuangan yang mereka miliki. Apakah menurut kamu healing ke Bali lebih penting daripada investasi? Kalau misalnya kita punya target investasi sekian, lalu sudah kita capai, kita mau healing ke Bali silahkan. Tapi kalau misalnya belum ada nilai investasinya, ya kita mau healing buat apa? Pulang pusing kan? Apakah kamu rutin melakukan financial check-up dan memiliki financial planning? Kalau sekarang rutin melakukan financial check-up atau tidak, sejujurnya tidak sih. Gitu. Karena selama ini berdasarkan ya aku belajar aja pendapatan yang aku miliki seberapa gitu, dan aku berusaha memecah pendapatan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan aja. Apakah kamu punya tabungan masa tua? Untuk tabungan masa tua saya belum punya sih. Karena menurut saya juga masih belum berusia tua dan masih cukup muda ya, masih relatif muda, baru selesai kuliah juga dan mungkin belum kepikiran ke arah sana sih. Jadi menurut saya investasi, teman terbaik dari seorang investor adalah waktu. Seiring berjalannya waktu, tentu dengan earning power yang bertambah, dengan pengetahuan yang bertambah tentang investasi, kalian bisa lebih banyak berinvestasi nanti. Tapi kalau nggak bangun habit dari sekarang, nanti susah gitu. Meskipun penghasilannya tambah besar, tapi kalau habitnya tetap boros, tetap aja untuk mencapai bebas finansial akan lama. Apakah kamu mempunyai asuransi kesehatan? Aku belum punya asuransi kesehatan. Lagi diurus tapi dari kemarin males gitu. Menurut saya asuransi kesehatan itu merupakan hal yang harus, karena kita kembali lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kamu memiliki persiapan financial freedom di usia muda? Untuk financial freedom, saya belum mencapai itu. Menurut saya karena secara financially saya belum bisa mempunyai banyak uang untuk retirement kayak untuk sekarang ini. Jadi saya belum mencapai financial freedom. Oke, jadi kebebasan finansial itu kalau orang mikirnya kan ya, kita pengen banget nih pensiun, pengen rebahan sepanjang hari, pengen nggak kerja sepanjang hari. Tapi kalau buat aku financial freedom itu lebih ke gimana kita bisa bebas memilih pekerjaan, memilih kapan mau kerja, kapan mau nggak kerja, tapi setiap kebutuhan kita tetap terpenuhi. Mungkin aja mencapai financial freedom sebelum usia 50 tahun, yang kita bisa atur sebenarnya kan financial freedom itu gimana kita menyesuaikan antara pengeluaran kita, pemasukan kita, dan berapa besar yang kita bisa investasikan. Tapi itu jangan jadi standar atau jadi pressure buat teman-teman, karena masing-masing dari kita tentunya punya lifestyle masing-masing, punya cara kita hidup masing-masing. Senang banget hari ini dikasih kesempatan ketemu teman-teman baru. Sangat membuka mata aku untuk lebih peduli sama financial planning juga. Kelihatan banget ternyata teman-teman seumuran aku sekarang udah pada peduli banget sama financial planning mereka. It's a one way to do sih, menyenangkan hari ini. Jangan lupa hidup cuma sekali, jadi ya mesti balance lah. Dengan melihat dan menyaksikan sosial eksperimen tadi, itu senang banget. Karena dengan begitu kan kita bisa melihat bahwa di generasi muda sekarang itu sudah mulai melek bagaimana cara mengatur keuangannya dia sendiri. BRI Prioritas secara konsisten memberikan literasi kepada masyarakat dalam rencana keuangan yang baik, dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi serta menjaga ketahanan finansial. Dengan menyediakan produk investasi maupun proteksi yang holistik tentunya. BRI Prioritas hadir dengan memberikan layanan konsultasi perencanaan keuangan guna memberikan solusi dalam memproteksi, mengembangkan, dan meneruskan kekayaan. Bersama dengan financial advisor yang tersertifikasi dan berpengalaman, BRI Prioritas siap memberikan referensi tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah.
BRI Prioritas, mudah bertumbuh, our one-stop financial solution.